Assalamualaikum kakak-kakak kelas 3. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran PPKN materi kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran 2, keberagaman peran. Sebelum kita membahas materi, Ustazah ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengetahui perbedaan peran seseorang di sekolah. Yang kedua, siswa mampu mengetahui tugas atau kewajiban seseorang berdasarkan perannya di sekolah. Kalian sudah pernah mengerjakan tugas kelompok, bukan? Adakah pembagian peran di dalam kelompokmu? Dengan pembagian peran atau tugas, pekerjaan menjadi lebih ringan dan mudah, bukan? Tidak hanya dalam kelompok, pembagian peran juga dapat dilakukan di sekolah kalian. Di sekolah ada beberapa peran dari masing-masing warga sekolah. Berikut ini ada peran dan tugas dari masing-masing warga sekolah. Kita lihat yuk. Contoh pembagian peran warga sekolah. Di antaranya yang pertama, ketua yayasan atau direktur sekolah, perannya sebagai pendiri sekolah. Tugas dari ketua yayasan atau direktur sekolah diantaranya, yang pertama, memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, menetapkan kebijakan sekolah. Yang ketiga, mengelola sekolah. Yang keempat, membuat keputusan terkait anggaran sekolah. Dan masih banyak lagi tugas dari ketua yayasan lainnya. Warga sekolah yang kedua yaitu kepala sekolah, berperan sebagai pemimpin sekolah. Tugas dari kepala sekolah diantaranya yaitu yang pertama, menyusun program kerja dan anggaran sekolah. Yang kedua, mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, melakukan supervisi atau penilaian kinerja guru dan karyawan. Dan keempat, menjaga hubungan baik antara warga sekolah dan masyarakat, serta tugas-tugas lainnya. Warga sekolah yang ketiga yaitu wakil kepala sekolah, berperan sebagai wakil pemimpin di sekolah. Tugasnya yaitu menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah, mengatur pertemuan dengan wali murid, menyusun program kegiatan ekstrakurikuler, dan tugas-tugas yang lainnya. Warga sekolah yang keempat yaitu guru. Guru berperan sebagai orang tua dan tenaga pendidik di sekolah. Tugas dari guru diantaranya yang pertama, memberikan ilmu kepada siswa. Yang kedua, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, memberikan penilaian kepada siswa. Yang keempat, membuat administrasi pembelajaran. Yang kelima, membuat media pembelajaran dan tugas yang lainnya. Warga sekolah lainnya yaitu karyawan atau staf tata usaha yang berperan sebagai staf dalam bidang pelayanan. Tugasnya yaitu yang pertama, membuat administrasi sekolah, guru atau siswa. Yang kedua, melayani pembayaran SPP siswa, dan masih banyak lagi tugas yang lainnya. Warga sekolah yang keenam yaitu siswa-siswi. Siswa-siswi berperan sebagai peserta didik di sekolah. Tugas dari siswa-siswi diantaranya yaitu yang pertama, belajar dan mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Yang kedua, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Yang ketiga, mematuhi dan menghormati guru dan warga sekolah lainnya, serta tugas siswa lainnya. Warga sekolah yang ketujuh yaitu wali murid. Wali murid berperan sebagai komite atau koordinator kelas. Tugasnya yang pertama, membentuk paguyuban atau komite atau koordinator kelas. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan orang tua siswa. Yang ketiga, mendukung dan membantu guru dalam hal penguatan karakter anak, serta tugas yang lainnya. Nah, itu tadi peran dan tugas dari masing-masing warga sekolah. Sebenarnya masih banyak lagi warga sekolah yang memiliki peran dan tugas masing-masing. Tetapi Ustazah tidak bisa sebutkan satu persatu ya kak ya. Jadi kalian bisa cari tahu sendiri di rumah. Setiap warga sekolah harus memiliki peran masing-masing. Warga sekolah harus bekerja sama agar tujuan bersama dapat tercapai. Setiap warga sekolah harus menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Jika ada warga sekolah yang tidak mau menjalankan perannya, maka akan berpengaruh pada peran-peran lainnya. Contohnya saja, jika seorang guru tidak mau melakukan perannya atau tugasnya sebagai seorang pendidik, maka tentu saja siswanya tidak akan mengetahui apapun dan tentu saja siswanya akan mengalami kebodohan.
Pembagian peran itu sangat penting ya Kak untuk mewujudkan tujuan bersama. Pembagian peran tidak harus dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di sekitar kita, seperti lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai materi keberagaman peran warga sekolah. Semoga bermanfaat ya Kak ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.